Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Nur Fadilah, Fulvian Irsyad Rahmaninov, dan Syifa Maulida Rahma. Kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian eksperimen kami yang berjudul Pengaruh Terapi Musik Guna Menurunkan Stres pada Dewasa Awal yang Mengalami Broken Home. Latar belakang, yaitu masa dewasa awal merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan berbagai tantangan penting dalam kehidupan, seperti penyelesaian terhadap peran sosial, pendidikan tinggi, pekerjaan, relasi romantis, serta pencarian identitas diri. Usia dewasa awal mengalami masa transisi dalam memenuhi tugas-tugas tersebut. Maka individu memerlukan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga, namun tidak semua individu dikaruniai keluarga yang mau memberikan dukungan dan selalu ada untuk dirinya. Salah satu kondisi keluarga yang dapat menghambat perkembangan emosional dan psikologis individu adalah broken home. Broken home adalah keluarga yang tidak harmonis. Keadaan keluarga yang kurang beruntung dapat menyebabkan terganggunya perkembangan remaja yang dapat mengakibatkan kenakalan remaja dan gangguan psikologi seperti stres. Selanjutnya, urgensi dan penelitian terdahulu. Urgensi untuk mengatasi stres pada populasi yang rentan ini diperlukan intervensi psikologis yang dapat terjangkau dan dapat diterima secara luas. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah terapi musik. Terapi musik merupakan bentuk intervensi psikologis yang menggunakan unsur musik seperti ritme, melodi, dan harmoni untuk membantu individu mengelola emosi, meningkatkan relaksasi, serta menunjukkan stres. Bread and Delay 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi musik dalam menurunkan tingkat stres pada dewasa awal yang mengalami broken home. Penelitian terdahulu dilakukan Francisca dan Chris 2020 terhadap kelompok individu yang bernyanyi dan kelompok individu yang tidak bernyanyi dengan rentang usia 19 tahun sampai 29 tahun, membuktikan bahwa kelompok individu bernyanyi memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok individu yang tidak bernyanyi. Penelitian terdahulu dilakukan Aristawati Menyutainingsih Putri 2022 menunjukkan bahwa terapi musik efektif untuk menunjukkan stres dan meningkatkan subjektif well-being pada dewasa awal yang memiliki riwayat perceraian orang tua. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah, apakah terapi musik efektif dalam menurunkan tingkat stres pada dewasa awal yang mengalami broken home? Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas terapi musik dalam menurunkan tingkat stres pada dewasa awal yang mengalami broken home. Manfaat penelitian, manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis, secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan serta dapat memperluas wawasan bagi peneliti dan membaca dalam perkembangan ilmu psikologi mengenai efektivitas terapi bernyanyi guna menurunkan stres pada dewasa awal yang mengalami broken home. Manfaat praktis. Secara praktis,
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran nyata kepada masyarakat khususnya dewasa awal, serta peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas terapi bernyanyi guna menurunkan stres pada dewasa awal yang mengalami broken home. Selanjutnya, landasan teori. Definisi stres. Menurut Lazarus dan Folkman 1984, stres adalah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai sebagai beban dan melebihi sumber daya yang memiliki oleh individu yang dapat mengancam kesejahteraan mereka. Stres dapat dipandang sebagai hubungan transaksional antara individu dan lingkungan. Faktor penyebab stres. Menurut Lazarus dan Folkman 1984, stres disebabkan oleh 4 hal antara lain, yaitu yang pertama, penilaian kognitif appraisal, yang kedua, sumber daya resources, yang ketiga, tuntunan situation dan demands, yang keempat, kondisi lingkungan. Dampak stres. Menurut Sarafino dan Smith 2014, dampak stres yaitu ada 4. Yang pertama, dampak fisik, yang kedua, dampak emosional, yang ketiga, dampak kognitif, yang keempat, dampak perilaku. Definisi broken home. Menurut Harlock 1990, broken home adalah rumah tangga yang berantakan dan mengacu pada situasi keluarga di mana orang tua berpisah, bercerai, dan tidak tinggal bersama. Sehingga kondisi seperti itu dapat menyebabkan dampak kognitif pada perkembangan psikologi anak. Dampak broken home. Menurut Kaplan 2010, broken home dapat menyebabkan beberapa dampak negatif pada anggota keluarga, antara lain yaitu yang pertama, masalah emosional, yang kedua, gangguan perilaku, yang ketiga, rendahnya harga diri, yang keempat, kesulitan dalam membangun hubungan, dan yang terakhir, kelima, penyesuaian diri. Selanjutnya, definisi terapi musik. Menurut Braskia 2014, terapi musik adalah suatu proses interpersonal yang menggunakan musik dan aspek-aspeknya untuk membantu individu memulihkan dan mempertahankan kesehatannya. Terapi musik bukanlah sekedar mendengarkan musik, namun sebuah proses yang terstruktur hingga menghasilkan tujuan yang spesifik. Jenis-jenis terapi musik. Menurut Braskia 2014, terapi musik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain yaitu yang pertama, terapi musik reseptif, yang kedua, terapi musik aktif, yang ketiga, terapi improvisasi. Kerangka pemikiran. Dewasa awal yang mengalami broken home cenderung memiliki tingkat stres yang lebih tinggi karena menghadapi tekanan emosional, sosial, dari kondisi keluarga yang tidak utuh. Stres yang tidak dapat dikelola dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan menurunkan kualitas hidup. Terapi musik merupakan metode intervensi sederhana yang terbukti efektif menurunkan stres dan cara menstimulasi relaksasi fisik dan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang rutin terpapar musik relaksasi atau aktif bernyanyi memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan individu yang menerima stimulus musik. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas terapi musik dalam menurunkan tingkat stres. Hipotesis penelitian. HO adalah tidak terdapat pengaruh terapi musik untuk menurunkan stres pada dewasa awal yang mengalami broken home. HA adalah terdapat pengaruh terapi musik untuk menurunkan stres pada dewasa awal yang mengalami broken home.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan atau treatment terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Desain pada penelitian ini menggunakan quasi eksperimental design dengan tipe pretest post-test control group design. Variabel terikat pada penelitian ini meliputi stres dan tingkat stres yang diukur menggunakan alat ukur standar. Variabel bebas meliputi terapi musik, yaitu intervensi berupa pemutaran musik kepada subjek. Dan variabel kontrol berupa usia, jenis kelamin, latar belakang, kondisi psikologis, dan paparan musik di luar sesi terapi. Selanjutnya adalah definisi operasional. Menurut Lazarus dan Volkmann, stres adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya yang dinilai sebagai beban dan melebihi sumber daya yang dimiliki oleh individu yang dapat mengancam kesejahteraan mereka. Metode pengambilan data. Pada penelitian ini menggunakan skala dari Perceived Stress Scale atau PSS-10 yang dikembangkan oleh Cohen pada tahun 1983, lalu diadaptasi oleh Hakim pada tahun 2024. Alat ukur skala ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert 0-4 dan mengukur 2 dimensi, yaitu Perceived Helplessness dan Perceived Self-Efficacy. Item-item untuk dimensi negatif adalah Perceived Helplessness, sedangkan untuk dimensi positif adalah Perceived Self-Efficacy. Masing-masing item memiliki rentang nilai 0-4 poin, mulai dari tingkat never atau tidak pernah, hingga very often atau sangat sering. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul Tangerang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Esa Unggul Tangerang yang pernah mengalami broken home. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Universitas Esa Unggul Citra Raya Tangerang. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Uji validitas, item skala dikatakan valid apabila memiliki korelasi skor total di atas 0,3. Pada uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan alat statistik SPSS dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Data dapat dikatakan normal jika nilai signifikasi di atas 0,05. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis per sample t-test yang bertujuan untuk membuktikan apakah data berdistribusi normal dan membuktikan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Peneliti menggunakan teknik Alpha-Cronbach untuk menguji reliabilitas dengan dibantu oleh uji statistik. Alat ukur dapat dikatakan reliable jika nilai koefisien di atas 0,7. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan alat statistik SPSS, yaitu melakukan uji one-way ANOVA dengan taraf 5% atau 0,05. Dapat dikatakan data dapat dikatakan homogen jika nilai signifikasi di atas 0,05. Peralatan penelitian dan prosedur pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu ada peralatan penelitian. Di peralatan penelitian sendiri ada dua, yaitu instrumen penelitian skala stres, yaitu Perceived Stress Scale yang dikembangkan oleh Cohen et al. 1983, lalu diadaptasi oleh Hakim et al. 2024. Yang kedua itu ada musik. Berikutnya itu prosedur. Terapi musik dirancang dalam 6 sesi dengan tema yang berbeda-beda, yaitu sesi 1 Introduction and Warming Up, sesi 2 yaitu Explore Yourself, sesi 3 yaitu Explore Your Fear and Worry, sesi 4 yaitu Positive Image, sesi 5 yaitu People Around You, dan sesi 6 Build Your Strength. Setiap sesi akan berlangsung sekitar 15 menit. Terapi diberikan secara berkala sehingga dalam pelaksanaan terapis memberikan jeda waktu antara sesi 1 ke sesi berikutnya. Slide berikutnya yaitu hasil penelitian. Dalam uji normalitas, berdasarkan data di atas, nilai signifikansi untuk skor pretest adalah 0,121 dan posttestnya adalah 0,264. Keduanya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang berikutnya itu ada uji homogenitas. Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sig P adalah 1000. Dalam hal ini nilai P lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Yang berikutnya itu ada uji Paired Sample T-Test.
Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai pretest didapatkan MEN sebesar 17,67 dan posttestnya sebesar 19,67. Jumlah responden yang digunakan adalah 6 orang. Nilai standar deviationnya pada pretest sebesar 2,251 dan pada posttestnya sebesar 9,313. Dan untuk nilai standar error MEN-nya untuk pretestnya sebesar 0,919 dan untuk posttestnya sebesar 1,256. Karena nilai rata-rata pretest sama posttest karena nilai rata-rata pretest dan posttest itu lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pretest dan posttest. Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai SIG adalah sebesar 0,003 yang artinya kurang dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara skor stres sebelum dan sesudah terapi musik. Hal ini menunjukkan bahwa terapi musik berpengaruh dalam menurunkan tingkat stres pada dewasa awal. Slide berikutnya yaitu ada dokumentasi. Jadi kita selalu menggunakan Zoom dalam satu sesi. Jadi ini ada satu dokumentasi yang saya masukkan. Slide berikutnya yaitu ada kesimpulan. Berikut merupakan penjelasan dari kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis. Berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS pada uji Pirate Simple T-Test didapatkan nilai pretest sebesar 17,67 dan posttestnya didapatkan sebesar 19,67, sehingga terdapat perbedaan antara pretest dan posttest. Yang kedua yaitu pada uji Pirate Simple T-Test di mana pretest dan posttest didapatkan hasil 0,003 yang artinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi musik terhadap stres pada dewasa awal. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi musik terhadap stres pada dewasa awal. Berikutnya yaitu adalah saran. Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa peneliti ingin memberikan beberapa saran praktis dan metodologis. Saran praktisnya bertujuan untuk individu yang dapat memanfaatkan terapi musik terhadap stres pada dewasa awal. Sedangkan untuk metodologisnya untuk perkembangan pada penelitian selanjutnya. Saran praktisnya, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang menggunakan terapi musik untuk menurunkan stres. Saran metodologisnya, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk memperkuat hasil dari penelitiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.